Seperti yang sudah diketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan banyak suhuf dan 4 kitab suci kepada para nabi yang diutusnya. Suhuf adalah lembaran-lembaran wahyu yang belum dibukukan dan berisi petunjuk sederhana yang diturunkan kepada nabi-nabi. Suhuf berisi tentang ajaran-ajaran dasar dan nasihat-nasihat penting bagi para nabi seperti Nabi Adam, Syeds, Idris, Ibrahim, dan Musa untuk keperluan mereka dan tidak untuk disampaikan kepada umat yang lebih luas. Sedangkan kitab adalah kumpulan firman Allah yang dituliskan, lebih besar dan lengkap, yang diturunkan kepada para nabi setelah suhuf, seperti kitab suci Al-Quran, Injil, Zabur, dan Taurat. Berikut suhuf dan kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta rasul yang menerimanya. Nabi Adam, seperti yang sudah diketahui, Nabi Adam adalah manusia yang pertama kali menjadi seorang pemimpin di bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikannya sebuah pemahaman mengenai alam semesta. Pemahaman tersebut tidak diberikan kepada makhluk-makhluk lainnya. Nabi Adam menerima sebanyak 10 suhuf. 10 suhuf atau lembaran wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Adam berisi petunjuk, pengajaran, dan nasihat tentang cara beribadah dan hidup sebagai hamba yang taat. Nabi Syeds, disebutkan bahwa Nabi Syeds alaihi salam adalah nabi yang menerima sekitar 50 suhuf. Nabi Syeds merupakan putra Nabi Adam alaihi salam. Selain soleh, beliau juga dekat dengan Nabi Adam ayahnya dan ditunjuk sebagai nabi setelah wafatnya Nabi Adam alaihi salam. Nabi Idris. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 30 suhuf atau lembaran wahyu kepada Nabi Idris. Dan wahyu ini berisi ajaran agama dan adab sehari-hari, seperti yang tercatat dalam beberapa sumber Islam. Suhuf ini merupakan bentuk wahyu awal yang diturunkan Allah kepada para nabi sebelum diturunkannya kitab-kitab yang lebih besar seperti Taurat. Suhuf yang diterima Nabi Idris berisi pengajaran tentang ajaran tauhid, menegakkan keesaan Allah dan beribadah menyembahnya, adab dalam kehidupan, nasihat tentang etika tidur, salat, berpuasa, masuk masjid, dan berbagai adab lainnya. 10 suhuf diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Umat Islam meyakini bahwa Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf dari Allah. Isi dari suhuf ini diyakini berupa nasihat, petunjuk, dan ajaran agama yang sesuai dengan zamannya. Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai isi suhuf Nabi Ibrahim. Ada yang berpendapat bahwa isinya berupa nasihat dan penjelasan mengenai rahmat Allah, sementara yang lain berpendapat bahwa isinya adalah hukum halal dan haram. Namun, sebagian besar ulama sepakat bahwa suhuf Ibrahim berisi nasihat dan petunjuk dari Allah. Al-Quran menyebutkan tentang suhuf Nabi Ibrahim dan Musa dalam surat Al-A'la ayat 18-19, yang artinya, sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Meskipun suhuf tidak wajib diketahui secara detail, umat Islam tetap diwajibkan untuk mengimaninya sebagai bagian dari firman Allah. Nabi Musa menerima 10 suhuf dan Taurat. Nabi Musa adalah putra dari Nabi Yakub bin Ishak. Nabi Musa menerima sebanyak 10 suhuf yang berisi petunjuk dan syariat-syariat dari Tuhan. Suhuf ini merupakan wahyu-wahyu awal yang diberikan kepada Nabi Musa sebelum kitab Taurat yang kemudian diturunkan kepada Nabi Musa. Dan berikut ini adalah kitab suci yang diturunkan Allah pada para nabinya. Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi di Bukit Sinai. Bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Kitab Taurat adalah 5 kitab pertama atau Alkitab Ibrani dan bagian dari perjanjian lama di Alkitab Kristen. Kitab Zabur. Kitab Zabur atau disebut juga Mazmur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Kitab ini dijadikan pedoman bagi kaum Nabi Daud. Isinya berupa nyanyian pujian kepada Allah atas segala nikmat ilahiyah. Nabi Daud tidak hanya dikenal sebagai seorang rasul, tetapi juga sebagai raja yang memimpin Bani Israel. Kitab Injil atau Alkitab. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil diturunkan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa, yakni kaum Nasrani. Isi pokok, ajaran untuk hidup dengan zuhud, yakni menjauhi kerusakan dan ketamakan dunia. Kitab Injil adalah salah satu kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam atau umat Kristiani menyebutnya sebagai Yesus. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 46, yang menyebutkan bahwa Injil mengandung petunjuk dan cahaya, serta mengonfirmasi kebenaran dari kitab sebelumnya, khususnya Taurat. Kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia yang diturunkan secara berangsur-angsur. Kitab suci Al-Quran ini diturunkan pada abad ke-7 Masehi, sekitar tahun 611 sampai 632 Masehi. Al-Quran diturunkan secara bertahap selama 23 tahun, meliputi 30 juz,